Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-15 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semua, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mampu melaksanakan, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya ibadah puasa, akan tetapi juga seluruh ibadah yang sifatnya untuk mencari atau mengumpulkan pahala kita selama di bulan suci Ramadan ini tentunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setiap ibadah, setiap kegiatan yang bersifatnya kebaikan, tentu kita berharap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan itu pun bukan hanya sekedar berharap yang penting dapat pahala, tidak. Tetapi kita juga menginginkan bagaimana kegiatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu memperoleh pahala yang besar. Dan tentu ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar, kita perlu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya ibadah puasa. Ibadah puasa kita menginginkan pahala yang begitu besar, manfaatnya pula untuk diri kita, mendapatkan balasan yang banyak berupa pahala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut kepada kita dengan syarat kita melakukannya dengan betul-betul melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita melakukannya dengan penuh kesungguhan dan tentunya berkualitas. Dan bagaimana untuk menjadikan puasa kita ini berkualitas? Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang puasa yang berkualitas. Syarat yang pertama agar puasa kita berkualitas adalah tentunya menghadirkan ikhlas dalam diri kita. Akan tetapi bukan hanya puasa saja ya yang perlu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain pun perlu kita hadirkan, perlu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai puasa. Jadi memang puasa pada dasarnya kita perlu melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya terima atau tidaknya puasa kita itu juga tergantung bagaimana niat kita. Syarat diterimanya suatu amalan ibadah itu dua. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itulah makanya penting buat kita untuk mempersiapkan hati kita ketika sebelum memasuki bulan suci Ramadan, meluruskan niat kita, meluruskan hati kita selama 30 hari 1 bulan suntuk ya, untuk melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari-hari kita juga perlu memperbaharui niat kita. Siapa tahu ada di antara kita yang niatnya sudah mulai melenceng. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung bagaimana niat kita. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Seperti halnya puasa kita. Sebenarnya apa sih dampak dari puasa kita jika kita ikhlas? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan berharap
dengan keikhlasan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk senantiasa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita kembali memperbaharui hati kita, niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua untuk puasa kita berkualitas adalah menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dari kita mungkin sudah mengetahui apa saja sih yang telah membatalkan puasa, seperti halnya makan dan minum. Tentu itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita ketahui bersama bahwasannya di bulan suci Ramadan kita dilarang untuk makan dan minum di siang hari. Seluruh makanan, walaupun makanan tersebut sifatnya halal milik kita, bahkan tertulis logo halal di bungkus tersebut, maka itu tetap haram untuk kita. Tetap haram. Karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makan dan minum saja yang dapat membatalkan puasa, akan tetapi ada hal lain yang dapat membatalkan puasa, seperti halnya muntah dengan sengaja. Ya, tentunya ini juga dapat membatalkan puasa apabila memang sudah dalam hatinya ingin membatalkan puasa dengan sengaja muntah. Ini adalah salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Masih banyak hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa sekiranya. Kemudian yang ketiga, supaya puasa kita berkualitas adalah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sia-sia dan juga hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita ketahui di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bisa kita katakan sebagai bulan pendidikan. Kenapa kita katakan sebagai bulan pendidikan? Karena memang di bulan suci Ramadan kita dididik untuk senantiasa beramal soleh. Yang tadinya di luar bulan suci Ramadan kita tidak terbiasa beramal soleh. Jangankan ibadah yang sunnah, yang wajib saja enggan kita lakukan. Ketika masuk di bulan suci Ramadan, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua tentu ia laksanakan. Ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, ia akan menjadi alumni Ramadan yang berkualitas, sehingga terbiasa untuk melakukan amal soleh, terbiasa sholat sunnah, terbiasa menjalankan yang wajib, dan tentunya melakukan ibadah-ibadah yang lain yang bersifatnya untuk memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya tidak mudah. Ya, pasti ada hal-hal yang bersifatnya kita lakukan tuh sia-sia. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita menahan lapar, menahan haus mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Banyak di antara kita yang melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran, ada pula yang tidak. Seperti halnya dalam satu hari full digunakan untuk tidur, untuk bermain game, ya. Karena hal yang seperti itu dapat melahirkan yang namanya sifat kemalasan. Puasa bukan mengajarkan kepada kita untuk bermalas-malasan, akan tetapi puasa mengajarkan kita untuk bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari jangan selalu kita isi dengan tidur siang sampainya waktu berbuka puasa. Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan beranggapan bahwasannya ada sebuah hadis yang katanya mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidak. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beramal soleh. Tentunya hadis yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan hadis yang lemah, yang tidak dipakai ataupun tidak digunakan oleh kalangan umat muslim, yang mana saat ini memang banyak yang beranggapan kalau tidurnya orang berpuasa itu mendapatkan pahala. Ya, tergantung bagaimana dia. Jadi ya, jika memang kalau ibadahnya, tidurnya hanya untuk menunggu waktu berbuka, maka itu merupakan hal-hal yang sia-sia tentunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain tidur mungkin juga manfaatkan untuk main game, ya, kemudian di depan televisi, menonton dan lain sebagainya.
itu merupakan hal yang sia-sia yang perlu kita jauhi agar puasa kita berkualitas. Kemudian yang selanjutnya agar puasa kita berkualitas adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, termasuk pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, dan juga tangan kita. Mari kita untuk puasakan pikiran kita, mari kita puasakan untuk tidak senantiasa memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang Allah tentunya larang kepada kita. Begitupun juga dengan mata, mari kita untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau memakruhkan puasa kita. Seperti halnya ada sesuatu hal yang tidak baik dan kita tidak sengaja melihatnya, maka kembalikanlah pandangan tersebut sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Begitupun juga dengan telinga kita, ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, sekiranya kita hindari. Mulut pun seperti itu, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita selama bulan suci Ramadan untuk tidak menceritakan kejelekan orang lain, tidak gosip, tidak, pokoknya sesuatu hal yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan yang dihasilkan dari mulut kita, kita jauhi. Begitu juga dengan tangan kita. Untuk sementara di bulan suci Ramadan ini, mari kita biasakan untuk tidak ringan tangan, artinya tidak suka mukul-mukul, tidak suka mencuri dan lain sebagainya. Mari kita hindari, sehingga nanti ketika di luar bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi jika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Kemudian agar puasa kita berkualitas, yang terakhir adalah bagaimana kita untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala bentuk amalan soleh. Banyak amalan soleh yang telah Allah persiapkan untuk kita, termasuk halnya sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan yang sunnah sebagaimana yang telah Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, baik itu sholat sunnah rawatib, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan itu semua untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita belum tentu kita mendapatkan atau menjumpai lagi bulan Ramadan yang akan datang, yaitu lebih tepatnya bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang yakin, tidak ada yang menjamin umur kita sampai di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, mumpung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini secara cuma-cuma Allah kasih, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatunya, jadikan aktivitas kita sebagai ladang kita beramal soleh. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum yang terbaik sepanjang umur kita. Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui. Mari kita senantiasa merajut keberkahan hidup di bulan suci Ramadan dengan menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana peningkatan amal soleh yang berkualitas dan tentunya totalitas. Demikian pembahasan kita mengenai puasa berkualitas, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.